2413 dari Prodi Manajemen Perdagangan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rifahanu dengan NIM 24026080 dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan. Perkenalkan, nama saya M. Al Rashid dengan NIM 24037041 dari Prodi D3 Statistika. Iya. Perkenalkan, nama saya Putri Afifah dengan NIM 24133040 dari program studi D3 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Rifki Dr. Fian dengan NIM 241330 dari Prodi D3 Akuntansi. Nah, dari sini aku akan menjelaskan apa sih Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Apa sih Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam karena ia merupakan fondasi dasar yang mengarahkan berbagai kehidupan aspek berbangsa dan bernegara. Nah, dalam jati diri tersebut ia tidak hanya sekadar menjadi pedoman normatif dan filosofis, tetapi ia juga mencerminkan nilai-nilai hidup dari keseharian masyarakat Indonesia. Nah, itu hanya sedikit pedoman ya. Oke, next selanjutnya aku akan menjelaskan Pancasila itu. Pancasila sebagai jati diri bangsa itu berasal dari nilai-nilai bangsa karena dia sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Nah, nilai-nilai apa aja sih yang mencerminkan Pancasila sebagai jati diri bangsa tersebut, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan kekayaan budaya, kekayaan adat, dan kearifan lokal yang diwariskan oleh budaya bangsa Indonesia loh. Dengan kata lain, Pancasila ini mencerminkan identitas asli bangsa Indonesia, yaitu keragaman namun tetap bersatu. Nah, yang kedua ada Pancasila sebagai pedoman kehidupan. Kenapa sih? Karena Pancasila dalam Pancasila ini memiliki nilai-nilai fundamental yang masing-masing sila itu memiliki fungsi sebagai pedoman moral, etika, dan politik dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut memimpin seluruh warga negara Indonesia agar ia bertindak dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu terdapat dalam sila Pancasila yang pertama. Nah, yang ketiga ada Pancasila sebagai sumber hukum dan tata kelola negara. Nah, apa sih? Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Apa sih artinya? Yang keempat dan yang terakhir ada juga nih Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam perjuangan dan tantangan zaman. Nah, apa sih? Sejak awal kemerdekaan, Pancasila menjadi simbol pemersatu dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, Pancasila ini menjadi pedoman dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan dan menjaga persatuan di dalam krisis termasuk menghadapi globalisasi dunia. Nah, meskipun tantangan zaman udah berubah, Pancasila ini tetap menjadi moral untuk menjaga jati diri nasional dan mencegah pengaruh asing yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Materi 2 yaitu tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti yaitu Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam kesehariannya. Berikut ini adalah beberapa fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang pertama yaitu memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu membantu masyarakat Indonesia mewujudkan cita-cita serta tujuan bangsa. Yang keempat yaitu membimbing bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam setiap sila yang ada di dalamnya, yaitu seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap, mental maupun tingkah lakunya, sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Bagaimana cara mempertahankan Pancasila sebagai kepribadian bangsa? Yaitu dengan menunjukkan sikap menghargai, melaksanakan, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apabila nilai-nilai luhur bangsa Indonesia terwujud dalam kehidupan sehari-hari, berarti jati diri bangsa telah nampak dalam karakter bangsa. Dan apa contoh kepribadian bangsa Indonesia? Contoh penerapan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajak keluarga untuk senantiasa beribadah, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku di Indonesia, rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia, dan semangat gotong royong antara masyarakat Indonesia, dan lain-lain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Berikut contoh-contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Penerapan pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pertama, hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Kedua, memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing. Ketiga, tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan, artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contohnya menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat, mendahulukan, dan ketiga mendahulukan kepentingan negara. Selanjutnya itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya, membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama, tidak memaksakan pendapat diri sendiri pada orang lain, dan aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan setempat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu mengamalkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, dan lain-lain. Nah, itulah hasil riset saya tentang Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap negara memiliki jiwa bangsanya masing-masing. Ini biasa disebut dengan Volksgeist. Apa sih Volksgeist? Yaitu jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Di Indonesia sendiri kita dikenal dengan istilah Pancasila, di mana Pancasila sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Kita mengetahui Pancasila merupakan jiwa bangsa dari negara Indonesia. Maksudnya apa sih Pancasila sebagai jiwa bangsa? Maksudnya yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Sehingga dapat kita jabarkan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu sendiri berarti setiap aktivitas, tindakan, perbuatan, pemikiran setiap individu di negara Indonesia ini berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk kita menghayati, memahami, mengamalkan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
agar Pancasila bukan hanya kata-kata yang indah yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Sejatinya Pancasila ada untuk menyamakan jiwa bangsa setiap individu yang terdapat di Indonesia agar tercapainya tujuan-tujuan bangsa Indonesia, karena kita tahu suatu tujuan dapat tercapai karena adanya kesatuan. Entah itu kesatuan pemikiran ataupun kesatuan jiwa. Kelima yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur berarti bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama yang dicapai oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan cita-cita yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan melalui proses panjang yang melibatkan diskusi, musyawarah, dan perdebatan di antara para tokoh bangsa dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut PPKI. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila disepakati sebagai dasar negara yang dapat diterima oleh semua golongan dan kelompok masyarakat Indonesia yang beragam. Sekian video dari kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.